Pensiun, ketemu lagi bersama saya Christian Pangabean dan Anda masih menyaksikan podcast Pensiunku. Nah, sahabat pensiun, untuk Anda semua yang masih setia menyaksikan podcast Pensiunku, jangan lupa, nggak bosan-bosan saya mau ngingetin nih, karena ini manfaatnya banyak dan besar banget. Kalau Anda sekalian belum mengunduh atau download aplikasi yang namanya Pensiunku dari Play Store yang ada di HP Android Anda semua, segera download. Karena banyak sekali tips, manfaat, dan juga termasuk Anda bisa mengajukan dana kredit pensiun yang tentunya bisa membuat masa pensiun Anda dan memasuki masa pra-pensiun agar lebih produktif dan juga tetap bisa beraktivitas dengan usaha yang Anda minati. Sahabat pensiun ya, olahraga tuh cuma makan waktu 1 jam, maksimal 1 jam dari 24 jam kita. Tapi yang paling penting adalah sisanya, 23 jamnya ngapain mas? Oke, nah pertanyaannya sekarang kalau sahabat, iya 23 jamnya ngapain ini nanti masing-masing pasti punya jawabannya sendiri nih masalah gini. Karena memasuki masa pra-pensiun atau pensiun untuk para sahabat pensiun ya, pasti akan memanfaatkan waktu dengan berbagai rupa lah. Ya, ada yang masih pengen bekerja, produktif, ada yang tadi ada olahraganya, kemudian ada juga yang mungkin punya berkegiatan dengan baik rekan-rekan, teman, ataupun para keluarga dan sebagainya ya. Tapi yang salah satu kendala yang terbesar ini biasanya kalau nggak terbiasa, ini kan mager nih, ya kalau orang sekarang bilang nih mager nih sahabat pensiun, malas gerak gitu kan ya. Dan beberapa sahabat pensiun juga mungkin merasa, aduh kita nih udah terlalu, it's too old to start, udah terlalu tua untuk mau memulai nih, gue nih udah 55 nih gitu, saya ini udah 60 nih, saya mau mulai dari mana nih gitu kan ya. Ini dari mana harus dimulai Mas Argi untuk usia-usia pensiunan dan apa yang harus dimulai dengan aman ya, dalam tanda kutip aman gitu ya, supaya nggak menimbulkan cedera dan tidak mengkhawatirkan. Sebenarnya mas, yang dibenarkan itu adalah mindsetnya dulu mas. Baik. Ya, jadi setidaknya ketika kamu sadar di usia 50, di usia 50 untuk olahraga, ini akan membantu kamu di usia kamu 60 sampai 70 tahun. Jadi mulai dari mana? Aku tadi sampaikan mulai dari yang sederhana, mulai dari yang kayak squat dulu, jalan kaki, tidak perlu lari, pelan-pelan setiap hari. Karena sesuatu hal mas yang kita ulang terus-menerus atau repetisi yang kita ulang terus-menerus itu akan menjadi sebuah habit kan mas, kebiasaan. Betul. Setuju. Nah, ketika kita sudah menjadikan itu sebuah kebiasaan kita, sehingga itu akan menimbulkan nanti yang namanya konsistensi tadi. Konsistensi itu akan menimbulkan lagi yang namanya karakter kan. Nah, kita harus bangun karakter kita bahwa kita tuh fit, kita tuh sehat, bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Ya, buat diri kita, buat anak cucu kita misalkan, seperti itu. Karena kalau kan udah umur 60-70 masih bisa gendong-gendong cucu, main-main sama cucu kan. Karena itu kan impian semua orang nggak sih mas, ya kan, kayak umur 60 masih bisa panjang umur, tapi nggak cuma panjang aja umurnya, tapi sehat, tapi kuat, bahagia, ya. Asalkan anak baru dapat rezeki mau ngajak liburan, iya ayo Masih bisa jalan, nggak di kursi roda gitu ya. Nah, itu yang perlu, mindset yang perlu ditanam ke diri sahabat masing-masing pensiun ya, sahabat pensiun, bahwa jangan malu untuk memulai, karena segala hal yang profesional pun itu dimulai dari mereka nggak bisa gitu loh. Aku selalu bilang itu. Kayak aku bilang, ada satu pepatah yang menarik yang bilang begini, Mas Algi dan juga sahabat pensiun, even a pro wants a beginner. Ah, itu dia. Jadi ya kalau kita ngomong segala sesuatu yang sifatnya profesional, dia nggak suddenly become a professional. Benar. Once a beginner juga. Artinya semua tetap memulai dari nol. Langkah ke 1000 itu dimulai dari langkah pertama kan gitu. Betul. Intinya tidak ada kata terlambat lah. Tidak ada kata terlambat. Ini yang menarik. Mulai aja dari yang sederhana, tidak perlu beban berat, tidak perlu memberatkan diri. Dan yang paling penting harus enjoy menjalani. Benar, harus senang. Harus senang, happy. bukan karena keterpaksaan. Betul. Gitu ya. Oke, apalagi karena tekanan. Satu lagi yang mau aku highlight, tadi kan kita baru meng-highlight tentang olahraga nih mas. But faktanya, realitanya, olahraga itu hanya menyumbang sekitar 20% dari gaya hidup aktif kita. Hanya menyumbang 20%? Sisanya itu adalah 80%-nya adalah nutrisi harian kita. Nutrisi harian. Nah, ini menarik nih sahabat pensiun. Karena kalau tadi kita sudah menyinggung masalah membangun karakter mulai dari kebiasaan, memulai untuk beraktivitas dan olahraga ya. Kemudian ternyata Mas Argi sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan tadi itu ternyata 20% aja nih. Betul. Menyumbang terhadap keseluruhan dari kehidupan kita ya. 80%-nya nutrisi. Jadi ini yang jarang dibahas ini Mas Argi. Kalau di Neo itu teman-teman ya, di tim Neo itu aku selalu bilang 80% nutrition, 20% exercise, 100% mindset.
Ya, jadi kenapa rumusnya seperti itu? Iya. Karena aku bilang sama mereka, ini logika sederhananya nih mas ya. Kalau kita tidak olahraga selama 1 hari, apa yang terjadi di tubuh kita? Nggak apa-apa, fine-fine aja, ya kan? Tapi kalau kita nggak makan selama 1 hari, apa yang terjadi di tubuh kita? Mulai lemas. Lemas, pusing dan segala macam. Iya. Nah, that's why kenapa 80% adalah makanannya. Jadi semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Kita sudah melakukan exercise 1 jam, 23 jam mungkin 8 jamnya tidur. Sisanya ngapain? Ya kalau sisanya cuman makannya sembarangan, olahraga yang 1 jam tadi jadi nggak ada artinya mas. Iya. Gitu maksudnya tuh ke sana. Ya makanya kenapa pentingnya, apalagi untuk sahabat pensiun ya, yang udah usia di atas 50 tahun ya, atau yang baru mau pensiun ya, itu harus memperhatikan yang namanya sumber protein hariannya. Sumber protein harian atau tadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Aku highlight 1 dulu aja, protein ya, karena protein ini yang membangun massa otot kita. Oke. Ya. Jadi kalau kita olahraga tapi proteinnya nggak cukup, Nggak terbangun. nggak akan terbangun. Massa otot. Recovery-nya akan lama. Yang ada malah apa? Yang ada teman-teman mau olahraga jadi malas karena sakit badannya. Recovery-nya lama. Oke. Ya misalkan squat 20, dia ngedoms di sini kan. Dia sakit pegel-pegel. Ya, ketarik otot, berasa kencang. Walaupun itu di satu sisi biasanya itu normal terjadi. Tapi dalam kurun waktu tertentu. Iya, untuk orang pemula itu nggak enak mas. Bener nggak ada istilah begini? Ketika otot lagi ketarik atau lagi sakit nih, setelah kita workout sedikit gitu, itu jangan didiemin justru. Kita workout lagi gitu. Atau memang harus tunggu dulu? Harus tunggu sih. Harus ada beberapa otot-otot bidang otot itu yang perlu recovery beberapa jam. Kalau otot kecil, kita sebut otot kecil tuh kayak tricep, bicep gitu ya. Itu boleh dilatih lagi setelah 24 jam. Tapi kalau chest, dada, back, kaki, leg itu harus tunggu dulu. Harus tunggu kurang lebih sekitar 48 jam. 48 jam baru bisa mulai lagi dilatih lagi gitu. Tapi kan sebenarnya fokusnya bukan ke situ mas. Tapi fokusnya itu adalah setelah kita olahraga itu atau ya strength training, gym dan segala macam, itu adalah tujuannya adalah memecahkan massa otot kita. Nah, ketika pecah, massa ototnya rusak gitu ya, kita akan isi dengan apa nih mas? Kalau habis nge-gym atau habis strength training, atau paling gampang nih, paling gampang aku sering lihat sahabat pensiun kalau lagi CFD nih di Bekasi. Ya kan banyak kan ya ibu-ibu, bapak-bapak sama anaknya jalan CFD. Jalannya udah bener nih. Tapi kenapa habis itu melipirnya ke nasi kuning, nasi uduk atau yang seperti salah itu? Ya menurut aku salah sih. Jadi nggak ada bermanfaat gitu loh mas. Jadi kayak jadi harusnya apa dong? Kalau di CFD harusnya apa dong? Ya harusnya kita supply lagi, balikin lagi dengan protein. Proteinnya entah mungkin bisa dari telur bener, terus kacang-kacangan, terus juga ya paling gampang kalau misalkan ini banyak kan kayak. Jadi jangan langsung yang goreng-goreng minyak-minyak begitu ya. Karena fakta nih mas, jalan kaki 30 menit aja itu cuma ngebakar sekitar 200 kalori. Bakar 200 kalori. Iya, sedangkan kalau misalkan kita makan gorengan 1 biji aja itu udah 150 kalori. 200 kalori. Jadi percuma kan. Akhirnya saya olahraga kok mas gitu. Tapi kok kayak nggak ada perubahan. Kok nggak ada perubahan ya karena makannya masih pola nutrisinya salah. Protein untuk pensiunan. Protein umur 50-60 lebih. Banyak ini sih mas, dari hewani dan nabati misalnya ya. Cuma yang paling populer di kita kan kalau hewan itu ayam misalnya. Ayam nggak mesti ada ayam ya, nggak mesti ada ayam apa aja mau paha boleh gitu. Yang penting ada proteinnya. Dan kalau kita ngomongin komposisi ya, protein itu sebenarnya normalnya itu hanya 1 kali berat badan kita. 1 kali berat badan kita. Jadi misalkan berat badan kita 70, berarti kita butuh 70 gram protein per hari. Itu udah cukup. Termasuk tadi untuk mengcover kebutuhan exercising kita, latihan kita. Cuma permasalahan untuk ngehit ke situ tuh susah mas. Makanya kita makanya bahkan dokter-dokter sekalipun ya, dokter SPKU pun juga mereka mengkonsumsi whey protein. Ya, suplemen tambahan. Karena memang untuk ngehit ke situ nggak mudah. Apalagi makanan Indonesia ini kan terkenal dengan bumbu yang masaknya terlalu lama, mempengaruhi sih akhirnya nilai gizinya tersebut. Gitu. Suplemen itu fungsinya cukup maksimal, bisa diserap oleh tubuh sesuai dengan namanya kebutuhan. Suplemen itu sifatnya ngebantu, bukan untuk menggantikan full. Ya, tetap kita perlu makan real food. Tapi ketika real food kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita perlu dorong pakai suplemen. Bahkan whey protein itu bagus diminum malam hari mas. Oh gitu? Pas mau tidur. Oh malah pas mau tidur, bukan pada saat mau berkegiatan? Bukan. Kenapa begitu mas Argi? Mungkin dulu Mas pernah ini ya, kayak
disuruh ibu zaman dulu ya, kayak minum susu sebelum tidur, Ya, ya kan? oke. Kita taunya buat apa sih? Buat biar kita tenang, enak gitu ya. Padahal sebenarnya itu sama kayak kita saat ini. Protein itu, sintesa protein itu bekerja Ya. maksimal ketika kita sedang tidur. Pada saat itu dia bekerja Iya. maksimal. Tapi faktanya kan kalau di orang kalau di sekeliling kita ya di Indonesia ini, justru malam hari malam mereka banyak makan karbo. Iya. Nah kemarin aku sempat Apalagi banyak yang sebelum mau tidur pesan martabak manis. aduh itu bener banget tuh. Enak sih tadi tuh, tapi Enak jangan tapi sering-sering salah ya. banget. Baunya Mungkin itu sering. cheat day aja, cheat day ya. Iya, sekali setahun mungkin atau 6 bulan sekali. Kemarin ngobrol nih mas Iya. sama dokter gizi. Oke. Ya dokter gizi IMC yang di sini ya, rumah sakit IMC, Iya. dokter Yuliana namanya. Dia bilang makan malam boleh apa enggak? Kan saat pensiun mungkin Iya. merasa aku nggak makan Iya. malam, karena beberapa kayak mertua aku juga gitu, aku nggak makan malam. Iya. Kenapa dengan makan malam? Nggak apa-apa makan malam. Menurut dokter gizi ini. Iya, nggak Oke. apa-apa. Menurut dokter gizi dokter Yuliana ini nggak apa-apa. Asal yang dimakan tuh apa? Misalkan yang dimakan contoh karbohidrat. Karbohidrat ini kan sumber energi utama, Mas. Kira-kira malam hari kita Butuh butuh nggak? nggak Iya. tenaga lebih itu? Kalau nggak butuh, Kalau nggak butuh ya nggak di-cut usah karbonnya. dikonsumsi. Iya, karbo. Ganti yang lain. Ganti proteinnya aja. Makan proteinnya aja malam hari nggak apa-apa. Berarti sebetulnya kuncinya cuma satu Mas lagi. Apa tuh? Penguasaan diri. Bener. Karena pada akhirnya ketika kita makan, kita bukan memilih ke fungsi, Itu tapi ke dia. kesukaan, kerasa. Itu. Gitu, masalah fungsi atau yang tadi Mas Algi bilang, perlu nggak sih kita energi di malam hari? Nggak terlalu perlu sebetulnya. Tapi kita nggak berpikir ke situ. Iya. Kita berpikirnya lebih ke enak atau nggak sih di mulut, lebih ke situ. Gitu kan, sama kepengenan gitu kan. Kita tiba-tiba pengen martabak manis malam-malam, tiba-tiba pengen mie misalkan, tiba-tiba pengen nasi goreng, apapun itu misalkan. Ya kita nggak berpikir ke kebutuhannya, kita berpikir ke keinginannya. Itu dia. Yang susah berarti di situ pengendalian dirinya Mas. Nah, itulah kenapa tadi aku bilang yang terakhir, Mas. 100%-nya adalah mindset. Nah, setuju banget. Itu. Jadi Masuk gitu betul-betul. masuk ya. Itulah Iya. kenapa 100%-nya mindset, karena ketika kita mindfulness ya, kita ngerti tubuh Jadi kita sadar diri, kita sadar tahu sendiri. kebutuhan tubuh kita apa yang perlu kita konsumsi, apa yang perlu kita batasi, bagaimana kita berlatih, bagaimana kita berdisiplin diri dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, setelah semua itu dilakukan, tapi ada satu pertanyaan yang paling umum Mas lagi. Apa tuh, Mas? Kenapa ketika orang sudah mulai masuk usia-usia 50 tahun lebih, prapensiun dan pensiun dan seterusnya ini, tubuh tuh jadi lebih cepet capek berasanya. Itu yang terkadang bikin mager ya, malas gerak para pensiunan ini kayak pengen sih, niatnya pengen, hasrat nih ada, keinginan ada gitu, ambisi ada. Tapi kayak antara otak, hati dan badan nih nggak sinkron nih. Nggak sinkron, gitu. Kayaknya baru mau mikir mau berdiri aja kayaknya aduh udah capek banget nih. Jadi artinya cepet capek ya. capek. Kenapa begitu ya? Jangankan usia pensiun, Mas. Usia muda pun begitu kok. Oke. Iya, itulah yang kita sebut kalau misalkan dari usia pensiun itu efek pertamanya itu dari sarkopenia tadi. Sarkopenia. Dari situ dulu. Berarti karena penyusutan otot yang tanpa disadari kita ini, itu yang bikin sebenarnya Jadi- tubuh ini kayak melemah. Melemah, benar. Jadi gampang capek, metabolismenya melambat, Iya. dan juga biasanya nih kadar gula darah juga cepat naik. Gitu. Yaitu karena dari efek dari sarkopenia, kurangnya olahraga dan segala macam. Nah, tadi kita udah bahas untuk Iya. mulai dari yang sederhana Betul, untuk betul. ngebuat sebuah kebiasaan. Karena ketika udah terbiasa, di-repeat terus-menerus, itu Bisa secara menjadi- tidak langsung ya, kita akan next level. Oke. Next level mungkin tadinya 20 repetisi setiap hari, besoknya Nambah bisa nambah jadi 30. 25, 30, tapi tanpa dipaksa, tanpa disadarin. Lingkungan berpengaruh karena nggak? kuat sangat. Lingkungan. Karena kan kita kalau di rumah nih khususnya pada pensiunan ya, sahabat pensiun ya, ada suaminya, ada istri ya, kalau misalkan masih lengkap ya dalam keluarga ya, ada anak, kemungkinan juga masih ketemu beberapa waktu dengan kalau ada yang udah punya cucu juga ya, dan cucunya misalkan mulai besar, tapi anggaplah anak gitu ya misalkan. Yang masih muda-muda usia 20, 30 atau mungkin ada yang masih belasan tahun misalkan gitu ya. Lingkungan tadi kan katanya berpengaruh nih masalah gini. Iya. Seberapa besar pengaruh dan gimana sih pengaruh dengan anak-anak muda kita sekarang ini untuk bisa mendorong orang tua kita atau orang pensiunan ini untuk ayo kita gerak bareng yuk, olahraga bareng yuk gitu loh. Kalau aku simpelnya, aku punya quality time mas sama papaku dan mama. Jadi setiap minggu ya, seminggu sekali kita keluar bareng, tapi bukan untuk nongkrong, bukan untuk jajan ya, tapi kita nongkrong untuk olahraga. Olahraga. Apapun olahraganya, entah berenang, Iya.
ya berenang atau sekedar jalan Berenang kaki. konon katanya olahraga paling aman untuk setiap usia ya. Iya, berenang karena mudah ya dilakukan, Iya, tapi dan low impact low maksudnya. impact Iya, betul. Tapi hentakan capek benturan. juga ya sebenarnya itu berenang Kalau itu. kalau yang berenang Kalau itu beneran bener ya. Kalau yang cuma berenang ya lain cerita ya, cuma main air ya. Tapi berenang yang benar-benar berenang iya. itu juga bisa ya untuk para Bisa pensiunan ini. ya itu jadi kita ganti Mas quality time dengan keluarga itu yang tadinya mungkin setiap minggu sekali itu mungkin makan di luar, kita ganti jadi olahraga Olahraga bareng. bareng. Habis olahraga boleh makan kok, tetap boleh gitu ya, Iya. tapi setidaknya kalian sudah olahraga dulu, membuat suatu suasana di keluarga itu menjadi mindful ya, mindful maksudnya kayak olahraga dulu, jadi tahu gitu loh bahwa Iya. mereka harus ngelakuin olahraga. Karena gini, aku punya eh, kerabat ya, tim Neo ini salah satunya. Dia ini menjadikan maraton. Jadi maraton tuh kalau di dunia itu ada 8 maraton dunia yang tercatat gitu ya. Iya. Setiap setahun minimal 1 kali dia keluar negeri. Ya, tapi keluar negeri itu bukan untuk jalan-jalan, untuk maraton dulu. Untuk olahraga. Maraton dulu bersama keluarganya nih, Iya. lari bareng sama keluarganya, habis itu mereka quality time. Jadi support dari anak ya, terutama ya kepada orang tua yang mungkin sudah terlihat masuk usia lanjut gitu ya, masuk usia pensiunan, itu anak itu harus lebih aware dengan kesehatan. Jangan sibuk dengan dunia anak muda sendiri lah ya, jangan sibuk dengan teman-temannya sendiri, jangan sibuk dengan mengejar impiannya sendiri. Ya boleh ya mengejar mimpinya dengan kesibukan, dengan pergaulan dan sebagainya. Tapi tadi jangan abaikan Jangan orang-orang tua abaikan kita orang tua yang kita. butuh juga support, Ya, dukungan dan dorongan dari anak-anak muda ini ya. karena buat aku ya better kita punya waktu untuk berolahraga bareng orang tua kita atau ngajak orang tua kita olahraga dibanding kita punya waktu untuk nganterin mereka ke rumah sakit. Wah ini setuju banget nih masalah gitu. Iya, sama-sama punya waktu tuh loh. Iya. Tapi beda. Tapi yang satu waktunya mengantar berobat, Yep. yang satu waktunya untuk menghantar terus membawa kepada kesehatan. Ini penting sekali sahabat pensiun. Ya dan setiap anak-anak muda, generasi muda yang ada di sana yang juga menyaksikan podcast pensiunku ini ya, berapa usia kalian kalau masih ada orang tua kita dan masih bisa untuk diajak beraktivitas khususnya berolahraga, Apapun ayo olahraga. gitu ya. Ayo, gitu ya kita ajak orang tua kita, dorong, dukung mereka untuk mau olahraga bareng, dimulai dari hal yang ringan dulu ya. Ringan aja dulu. Oke. Bangun dulu kebiasaannya. Mungkin selama 50 tahun hidup tidak pernah olahraga, ada loh yang kayak gitu. Ada ya? Ada. 50 tahun hidup nggak pernah olahraga sama sekali, emang nggak suka olahraga. Tapi begitu Harus diajak dimulai. sama anak, dia luluh. Ayo deh gitu. Ada yang kayak gitu. Harus dimulai ya. Harus dimulai. Harus Simple. dimulai. Iya. Karena memang Oh ya, tadi ngomongin tentang otot ya Mas ya. Oh iya, Aku mau sampaikan sarkopenia, sedikit nih. iya. Ada sedikit struktur kenapa otot itu penting banget nih ya. Kenapa harus mencegah sarkopenia itu harus dicegah sedini mungkin. Karena yang namanya otot kalau itu melemah, otomatis tulang kita lemah, Mas. Nah, ketika tulang kita lemah, kadar lemak kita meningkat. akhirnya ketika Akhirnya tulang jadinya- lemah itulah yang kalau pada orang tua disebut osteoporosis ya. Iya, osteoporosis atau makanya kan kalau orang tua jatuh dari kamar mandi kan agak ngeri ya, gitu ya, karena tulangnya jadi Bisa langsung- kepadatan tulangnya tuh menurun. Iya. Gitu, karena ototnya nggak ada, yang jadi tulangnya Menopang, lebih iya, ekstra. akhirnya gitu. tulangnya ekstra lebih Ditambah keras, kadar lemaknya tinggi. kadar lemaknya tinggi. Iya, jadi kalau misalkan kunci mau ningkatin kepadatan tulang, simple. Naikin massa ototnya, turunin kadar lemaknya, massa tulang naik. Simple. Dan itu ujung-ujungnya berarti artinya salah satu bentuk pencegahan terhadap osteoporosis. Ya, salah satunya. Mengeroposnya tulang. Tulang itu ya. Harus Kayak dengan tadi massa sendi otot. sakit ya, Iya. sempat mention kan, naik turun tangga udah sakit segala Itulah macam. masa otot tadi yang harus Massa dijaga. ototnya harus dijaga. Dan belum terlambat untuk memulai sekarang ya. Belum. Tadi aku bilang mulai sekarang itu bermanfaat untuk mungkin usia di 60 atau 70 tahun. Oke, berarti sederhananya kalau tadi semua kita bahas adalah sebagai bentuk-bentuk keyakinan untuk kita melakukan sesuatu ya. Tapi yang harus dicegah di usia-usia masa pensiun ini yang harus diperhatikan dengan hati-hati betul apa aja nih masalah lagi olahraganya misalkan, Oke, kegiatan-kegiatannya. yang aku rangkap jadi dua dulu ya. Yang perlu diperhatikan dulu. Iya, Yang perlu diperhatikan always itu adalah asupan makanannya atau nutrisinya. itu udah paling Itu penting. yang pertama. Oke. Terus istirahatnya, pola tidurnya, oke. Terus yang terakhir itu adalah exercise-nya yang sederhana. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah olahraga dengan intensitas yang terlalu tinggi. Contoh, lari yang tiba-tiba terlalu jauh, Tanpa ada persiapan, tanpa persiapan. kebiasaan yang panjang seperti tadi ya mendadak-mendadak tadi.
kita harus hindari itu. Harus hindari Oke. itu. Terus juga mungkin suatu apa ya, makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi. Jadi ketika makanan masuk nih mas, ya kan tubuh kita kan punya pankreas. Iya. Pankreas itu ngeluarin namanya insulin. Kan? Iya. Nah insulin ini kan setiap hari bekerja nih mas, ya kan ekstra nih buat Iya. pola yang namanya si nurunin kadar gula darah Iya. tersebut. Nah sehingga ketika kita di usia pensiun, tapi kita masih seperti usia yang sebelumnya, pankreas kita ini capek mas, nggak kuat lagi. Karena untuk nggak makan. berhenti dia mengolah, Benar. memfilter terus Jadi, dan mengeluarkan insulin tadi untuk Insulin tubuh tadi, kita. Iya. makanya kenapa harus dijaga betul ya untuk asupan kayak gula, terus Supaya kerja pankreasnya nggak terlalu berat gitu ya. benar. Oke. Makanya tadi aku highlight sedikit kan banyak sebenarnya mas untuk makanan ada serat, ada Iya. vitamin dan lain. Tapi Iya. aku cuma highlight sering ini protein dulu karena itu yang paling mudah. Iya. Itu yang paling mudah untuk diperbaiki lebih dulu. Kalau kita ngomongin serat, satu hari itu kita butuh sekitar 25 gram serat per hari. 25 gram minimal Iya. untuk orang dewasa. Kangkung mas, kangkung ini satu begini, paling cuma segram mas. Oh. Berarti bayangin kita kalau makan berapa Harus banyak banyak, kangkung iya. ibaratnya Iya. untuk bisa memenuhi 25 25 gram, gram. ya kan? Tapi kita nggak ngomong ke sana dulu, perbaiki dulu aja proteinnya. Nanti itu akan ikut, percaya deh. Jadi ketika satu kita udah ubah dengan baik, besoknya akan compounding. lagi Jadi yang compounding lainnya. gitu lah mas. Iya. Akan terus. Iya. Akhirnya bakal jadi sebuah hal yang beda banget nih sama gue yang mungkin berapa tahun lalu gitu. Iya. Dia mulai dari hal sederhana dulu. Paling gampang protein. Dan nomor satu yang paling penting tadi adalah semua itu konsep berpikir, mindset. Mindset. Ya? Mindset ya. Berarti tadi selain mindset udah kita bentuk, kemudian yang kedua mulai dengan nutrisi yang kita jaga, dan yang terakhir tadi adalah masa untuk kita mulai berlatih, kita untuk training ya. Kita mulai latihan dimulai dari hal yang paling kecil, dan tadi jangan lupa sahabat pensiun bahwa di sini peran kita juga semua sebagai anak-anak bahkan generasi muda ini juga ayo kita dorong orang-orang tua kita ya ataupun ya keluarga kita yang usianya sudah mulai masuk masa pensiun, baik itu orang tua, baik itu om, tante ya atau ya keluarga yang ada di sekitar kita lah. Seperti itu kita ajak mereka untuk mulai berolahraga dari hal yang ringan terlebih dahulu ya. Kita ajak jalan dulu secara konsisten. Apapun yang kira-kiranya orang tua seneng untuk bisa bergerak, ikutin aja dulu. Misalkan, wah ini apa nih padel nih. Orang Ya nggak tua apa-apa itu kalau siapa tahu mau, asal hati-hati ya. Asal misalkan hati-hati. mau yang penting gerak. Yang penting bergerak badan ini. Iya. Pertanyaannya mas, sebelum kita tutup nih episode kita ini, ada juga yang orang tua pengen gini, enakan jalan-jalan dalam mall dingin sambil jalan santai. Sama nggak sama jalan yang memang kita benar-benar jalan, misalkan kita di luar, outdoor gitu ya? Sama mas, coba bedanya ketika di mall, baik lagi, jajannya kemana? Atau lagi jalan sambil minum apa? Lagi jalan sambil minum boba, sama aja. Jadi sebenarnya jalan mau di mall, mau di outdoor, itu sama-sama bermanfaat selama bisa kontrol dari sisi makannya tadi. Oke. Jadi kalau orang tua suka jalan ke mall, ya udah jalan aja di Nggak mall, apa-apa. nggak apa-apa. Tapi jalannya benar-benar jalan ya, jangan Jalan gitu. jangan jalannya cuma 2 menit, mampir di tokonya 30 menit, jalan lagi 1 menit, itu mah jadinya iya, terus bawa makanan lagi, itu sama aja nggak olahraga gitu ya. Kalau mau jalan ya benar-benar muterin dulu tuh mallnya tuh sahabat pensiun ya, lagi ya. Puterin dulu 30 menit, baru berhenti di food court gitu. Kalau mau belanja, ya nggak apa-apa belanja baju gitu ya. Tapi kalau misalkan sambil bawa tentengan makanan Iya, gitu, iya, maksudnya iya, kan maksud iya. aku ya itu yang jangan kalau bisa. Tapi yang pasti artinya memang badannya harus terus bergerak. Kita jaga nutrisi, setiap apapun yang masuk dalam tubuh kita kita mulai perhatikan ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mindset kita. Gitu ya Mas Algi ya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri episode kita Mas Algi, boleh kasih saran dan juga semangat untuk para sahabat pensiun yang menyaksikan? Oke, untuk sahabat pensiun, pesan dari aku, tidak ada kata terlambat untuk memulai olahraga, baik itu di usia 50, karena olahraga di usia 50 akan membantu kamu di usia 60 bahkan 70 tahun. Ya. Dan buat anak-anak, kepada orang tuanya, mulai sekarang ayo ajak aktif orang tuanya untuk olahraga, karena lebih baik kita punya waktu untuk berolahraga bareng orang tua kita dibanding kita punya waktu untuk mengajak orang tua kita berobat. Oke, jadi buat sahabat pensiun, salam sehat, dan kalau buat kalian yang baru mulai, lakukan. Happy aja, happy. Mas Algi, terima kasih banyak dan untuk sahabat pensiun yang menyaksikan jangan lupa like, subscribe dan juga komen.
dari setiap episode yang kita tayangkan, karena kita masih akan terus hadir dalam podcast-podcast lainnya di podcast Pensiunku untuk terus memberikan informasi, tips, dan juga segala hal yang berhubungan dengan dunia pensiun. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Pensiunku. Sampai jumpa.